Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Griselia Miranti dari kelas 10D. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas agama Islam. 1. Bagaimana cara masuknya agama Islam ke Indonesia? Perdagangan, pernikahan, kebudayaan, kesenian, politik, dan pendidikan. 2. Jelaskan sumber-sumber sejarah masuknya Islam ke Indonesia. A. Sumber dari perdagangan Arab. Masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui Mekah dari perdagangan di Selat Malaka yang menjadikan dakwah untuk orang Arab yang melakukan proses Islamisasi selama mereka berdagang di Selat Malaka. B. Sumber dari Marco Polo. Marco Polo mendapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantar putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dalam perjalanan pulang, ia menuliskan bahwa wilayah Sumatera Utara sudah ada kerajaan Islam. C. Sumber dari batu nisan. Batu nisan pertama dapat menjadikan bukti awal masuknya Islam di Nusantara, yaitu di Sumatera batu nisan Sultan Malik Al-Saleh 1297. D. Sumber dari sejarawan Cina. Salah satu teori mengatakan awal penyebar agama Islam di Nusantara berasal dari Cina. E. Sumber dari Ibnu Batutata. Di Sumatera ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bertuliskan Ramadan 979 sampai 1297 Masehi. Pengajar tasawuf yang menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai tahun 1297 Masehi, abad 13 Masehi. Secara singkat, masuknya teori-teori Islam ke Indonesia. A. Teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori masuknya agama Islam ke Nusantara melalui para pedagang di Gujarat. Gujarat adalah wilayah India, letaknya di bagian barat. B. Teori Mekah. Teori Mekah ini berargumentasi bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab Saudi. C. Teori Persia. Teori Persia adalah teori yang masuknya agama Islam ke Nusantara melalui perdagangan yang berasal dari Persia yang dibawa oleh kaum Syiah. D. Teori Cina. Teori Cina adalah teori masuknya agama Islam ke Indonesia disebabkan oleh perantau Muslim yang datang ke Indonesia. E. Teori Maritim. Teori maritim merupakan umat Islam yang melakukan perdagangan di sepanjang jalan laut atau maritim di pasar. 1. Bagaimana pengaruh Kesultanan Samudra Pasai terhadap penyebaran agama Islam di Aceh? Dapat terjalin dengan motif perdagangan, di mana perdagangan Muslim berhasil mengislamkan penduduk Aceh. Mengapa penguasaan atas daerah Pidie, Pasai, dan Dayak-Iku berpengaruh terhadap perkembangan Kesultanan Aceh? Sultan Ali Muhayyad Shah adalah yang memerintah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di kawal kuasaannya, kerajaan Aceh melakukan perluasan kekuasaan wilayah ke beberapa daerah antara lain daerah Dayak dan Pasai, bahkan melakukan serangan terhadap bangsa Portugis di Malaka dan menyerang kerajaan Aru. 4. Uraikan secara singkat tentang Kesultanan Banten. Kesultanan atau dikenal dunia barat adalah Bantam, yaitu sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. 5. Uraikan penting Kesultanan Mataram dalam penyebaran Islam di Jawa. Peran penting Kesultanan Mataram terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengikhlaskan para penduduknya, kekuasaannya, ketertiban para pemuda agama, hingga mengembangkan budayaan yang bercorak di Islam di Jawa.